Siapa yang tak kenal sosok Audy Item? Dulu sukses dengan lagu-lagu galaunya, Audy sempat lama menghilang usai menikah dengan aktor Iko Uwais. Namun publik dihebohkan dengan penampilan berbeda dari penyanyi Audy Item belakangan ini. Betapa tidak, Audy berhasil menurunkan 20 kg berat badannya setelah melahirkan kedua putrinya. Lantas seperti apa cerita Audy tentang perubahannya tersebut? Jadi aku tuh ya, aku gemuk tuh gara-gara Iko Uwais loh Mbak. Dengan kasih sayangnya ya. Aku hamil itu naik 30 kilo, hamil pertama. Justru hamil kedua malah kurus. Tapi anakku besar. Atrea tuh keluar 3,7. Wow. Aneska 4,1. Ya struggling sih memang gitu. Tapi ya aku waktu itu nggak berpikiran untuk jadi seorang Audy yang penyanyi sih. Jadi aku menjadi seorang ibu aja gitu sama seorang istri. Jadi aku mikirnya memang seperti ini. Badan lo akan berubah karena lo punya anak. Gak gampang memang. Dan aku mikirnya kalau aku diet atau aku olahraga bukan karena aku pengen kurus. Karena aku gak mau sakit. Kalau aku sakit, anakku sama suami siapa yang ngurus nanti? Coba, alhamdulillah sampai sekarang masih aku jalanin sih sama Iko, kita nge-gym bareng gitu. Saling ngingetin gitu, Pah udah mulai ngeglember tuh perut, ayo kita nge-gym besok. Kadang dietnya juga bareng. Mah besok kita diet ya, kita besok nggak makan karbo, oke. Sayangku, cintaku, ku beruntung jadi pemilik. Meskipun telah berbagi dengan publik tentang perjuangannya dalam menurunkan berat badan, namun tidak jarang Audy mendapat komentar negatif dari netizen. Bagaimana Audy merespon komentar yang dilontarkan netizen karena perubahan berat badannya? Dari awalnya sampai dari yang, ini orang kenapa ya, kenal enggak, ya kan? Sampai marah karena sudah keterlaluan gitu. Sampai aku ketawa sendiri. Akhirnya aku bilang, it's a joke nih kayak begini-begini, maksudnya ngapain sih gue tanggepin gitu. Dimin aja ntar juga berlalu kok. Oh dia sempat marah. Cuman aku bilang, kalau kita bales nih ya, keenakan dia. Dia kan cari perhatian kayak begitu, ya kan? Kadang nih ya, aku balesnya padahal biasa aja. Terima kasih, kau jawab. Makasih banyak ya Mbak udah dibales. Tuh. Kayak begitu. Misalnya ngatain aku nih, ya kan, badannya gini. Aku kasih aja resep jengkol balado. Ya, aku balasnya gitu aja. Resep jengkol balado, ya kan? Bermanfaat buat orang. Ya kan? Bisa dicoba di rumah, ya kan, masak gitu. Jadi dia nggak ada waktu, nggak ada mau balas apa lagi gitu. Untuk ngebales apa lagi? Iya. Makanya langsung sama yang lain, makasih ya Mbak resepnya. Pada begitu jadinya. Selain sukses di dunia tarik suara, ternyata kisah cinta Audy pun menjadi panutan bagi publik. Pernikahannya dengan pemain film Iko Uwais justru memiliki kisah menarik tersendiri bagi wanita berambut panjang ini. Dengan penuh canda tawa, Audy pun berbagi cerita tentang awal mula cintanya bersemi dengan Iko Uwais. Kita malah nggak ada pacaran ya sebenarnya. Dua-duanya sibuk. Aku ketemu Iko tuh cuma berapa kali. Jadi kenal bulan April, nikah bulan Juni. Itu kita kenalnya di Twitter. Oh my god, iya. Twitter pada masa itu. Iya, karena memang kita nggak pernah ketemu dan waktu itu aku nonton film The Raid yang pertama. Terus kita zamannya Twitter kan tuh waktu itu. Jadi lagi bercanda-bercanda sama teman gitu di Twitter. Terus ada yang ngetekin akunnya Iko. Terus aku DM. Aku bilang, gue baru nonton filmnya gitu, bagus banget, congrats ya. Akhirnya dari situ kita tukeran nomor teleponan. Dan akhirnya pas saat lagi bisa ketemu deh. Kata
ketemu, dia jemput aku di studioku, kita di Pancoran. Ketemu, terus ke mall bareng, nonton, makan. Terus itu kita sibuk-sibuk lagi tuh. Sibuk-sibuk lagi, cuma beberapa kali ketemu. Terus tiba-tiba bulan Mei, dia ngajakin nikah. Wow. Awal Juni. Dia ngajakin nikah. Lagi macet-macetan, boro-boro gitu, ada romantis-romantisnya ya, kayak yang sekarang-sekarang gitu di set up apa, enggak, ini lagi macet Jakarta, lagi macet-macetan, tiba-tiba gini, kita nikah yuk, dia bilang gitu. Terus aku bilang, ayo, dia kaget gue bilang ayo. Menikah denganku, menampakkan cinta. Jadi emang sesingkat itu, karena nggak tahu kenapa aku ngerasa kita kayak botol ketemu tutupnya gitu. Jadi kayak temen lama aja, begitu ketemu tuh aku tuh ya kalau sama ngelihat pasangan gitu bukan karena dia ganteng atau kayak gimana, nggak, bikin aku nyaman. Aku cuma berapa kali doang ketemu sama Eko, tapi aku setiap ketemu sama dia tuh selalu nyaman gitu. Dia bikin aku jadi diri sendiri, nggak perlu jaim, nggak perlu kayak gimana ya. Kalau emang ketawa ya ketawa aja, mau gosing nggak gitu. Jadi bikin Iko bikin aku nyaman, dan itu yang nomor satu buat aku gitu. Kau bukan cinta pertamaku. Dan aku bilang sama Iko, ini arahnya mau kemana? Aku bilang gitu. Start to the point, aku sudah 29 tahun, udah bukan waktunya untuk ya main-mainnya ya, aku bilang gitu. Kalau memang kita berjodoh ya insya Allah ada jodohnya, bilang gitu. Dan ternyata the feeling is mutual, jadi Iko pun juga ngerasa kayak begitu. Jadi benar-benar yang kita nggak ada kepikiran bakalan nikah secepat itu, dan aku mikirnya kan kita akad aja dulu ya gitu, resepsi nanti aja, yang penting kita sah dulu nih, karena kita dua-duanya kan orang ada pengajian buat nikah aja kitanya nggak ikut ngaji, aku lagi nyanyi di mana, Iko lagi syuting di mana gitu. Jadi semuanya tuh alhamdulillah dikasih kelancaran gitu. Dalam setiap pernikahan, ada pula ujian yang tersembunyi di dalamnya. Bagi Audi, jarak menjadi salah satu ujian pernikahannya, lantaran sang suami Iko Uwais sering syuting untuk film di dalam maupun luar negeri dalam waktu yang cukup lama. Lalu seperti apa cerita perempuan berusia 41 tahun ini saat harus ditinggal sementara oleh sang suami tercinta? Kadang aku ditinggal berbulan-bulan loh Mbak, untuk syuting di luar. Iya, aku setiap hamil itu ditinggal ke luar negeri untuk syuting. Waktu Aneska apalagi, Iko syuting di Amerika, udah dua minggu di sana, aku tiba-tiba hamil. Kata Iko, lah kok bisa hamil aku di sana? Ya bisa dong. Teori konsepsi Pakai kan. Bluetooth. Gitu, jadi ya terus Iko pulang, aku melahirkan, nemenin lahiran sampai kekahan, dia berangkat lagi 5 bulan lagi. Jadi selama hamil nggak ada suami? Nggak ada, aku udah kayak ya, asli kalau ke rumah sakit sendiri, diliatin orang, ini bapaknya mana. Begitu pulang, Aneska udah ada rambutnya. Untung nggak dipanggil om aja dia. Iya. Saking lamanya. Jadi gitu, ya susahnya. Tapi aku terima resiko itu. Iko selalu ngedampingin gimana pun juga, dia video call atau iniin gitu. Dan saat aku melahirkan dia ada tapi di luar ruangan gitu. Aku tahu dia ada, ya penting aku tahu dia ada gitu. Walaupun aku bolak-balik ke rumah sakit sendirian apa segala macam, nggak apa-apa karena aku tahu ya memang ini yang harus kita jalanin gitu. Aku kenal dia sudah main film, dia kenal aku udah jadi penyanyi, jadi dia tahu lah kesibukan kita masing-masing seperti apa. Di mata anak perempuan, sosok ayahlah yang menjadi cinta pertama mereka dari kecil hingga dewasa, meskipun raga terpisah oleh jarak.
Lantas, seperti apa sosok sang ayah Iko Uwais di mata kedua anak mereka? Iko tuh cita pertamanya anak-anak. Jadi bener-bener dia tuh yang anak-anak tuh kayak yang papa gitu. Aku sih alhamdulillah nggak, malah aku seneng ya. Malah aku seneng kayak begitu. Jadi bondingnya lebih erat lagi sama papanya. Apalagi anak-anak perempuan ya. Papanya kalau misalkan ngelihat ada foto, misalkan Atrea fotonya sebelahnya cowok gitu, siapa tuh kak? Langsung gitu, itu siapa kak? Protektif ya. Wah, golok nih. Popo suka gitu kan. Jadi papanya tuh kayak hero buat mereka berdua ya, ngelihat kalau misalkan acara awarding atau apa yang papanya dapat gitu, mereka ngeliat wah papa you're so apa namanya papa keren pasti gitu. Jadi ada yang buat look up lah anak-anak gitu. Dan aku bilang, aku kalau di talk sama anak-anak aku bilang gini, kakak kamu kan umur remaja nih gitu, kakak sama adik nanti kalau punya pasangan ya kayak papa ya. Saya bilang gitu, lihat mama happy ya, kakak adik happy nggak? Happy. Siapa yang bikin happy? Papa. Nah, kamu lihat ya, kalau kamu dapat pasangan seenggaknya kalau misalkan itu mendekati papa deh. Mendekati kayak papa deh. Nggak usah yang seperti papa banget, tapi mendekati papa, dia respect sama kamu, bilang gitu. Dan sayang sama kamu, sayang sama keluarga. Dan itu nomor satu. Dan ini pastinya harus menjadi imam kamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Perjalanan cinta pasangan yang menikah pada 25 Juni 2012 ini membuat Audi belajar banyak hal penting tentang pernikahan dan juga komitmen. Dengan penuh cinta, Audi pun mengungkapkan pesannya pada sang suami. Jangan berubah, tetap seperti Iko Uwais yang aku kenal dari awal sampai detik ini. Jangan berubah dan selalu aku sama anak-anak gak minta muluk-muluk, cuman minta dia untuk menjaga keselamatan dan kesehatannya. Selalu ingat sama Allah, jangan meninggalkan apa yang sudah diwajibkan. Walaupun sekarang udah alhamdulillah sudah punya karir yang cemerlang lah gitu. Stay the same. Karena aku bukan tipe orang yang muluk-muluk sih Mbak orangnya. Kamu harus yang bagaimana, enggak. Dengan kayak begini, ini udah suatu rencana Allah yang indah banget buat aku. Ya kan? Aku punya suami yang luar biasa, punya anak-anak yang luar biasa, punya karir yang luar biasa juga. Kurang apa lagi coba Allah kasih. Jadi aku nggak berharap harus yang Iko harus yang gimana jadi suami, enggak. Dengan dia seperti itu tidak berubah, itu yang nomor satu buat aku. Karena kita akan sama dia seumur hidup, insya Allah. Kerinduan yang begitu dalam sudah seringkali dirasakan penyanyi keturunan Minahasa ini saat harus ditinggal Iko Uwais. Pertemuan menjadi begitu berarti bagi keduanya untuk saling melepas rindu. Kepada Suara Hati, Audi pun menceritakan aktivitas favoritnya bersama sang suami agar api asmara mereka tetap menyala. Jadi kalau misalkan aku butuh sesuatu, aku nggak minta uang. Aku ajak Iko, "Pak, ke mall yuk." Jadi unlimited, Mbak. Kalau aku cuma dikasih uangnya, jadi keperluanku unlimited nih gitu. Soalnya kalau misalkan aku cuma dikasih uang doang, ya kan sesuai dengan uangnya.
Jadi ya gitu, misalkan aku butuh sesuatu gitu, ya itu dibikin jadi buat me time, us time lah gitu. Terus ya paling makan, nonton, kayak gitu aja sih, maksudnya yang standar-standar aja lah. Terima kasih cinta. Memiliki suami yang sering berpergian untuk kebutuhan syuting hingga tidak bisa hadir saat kelahiran buah hati, dijalani Audi dengan sepenuh hati. Sang suami Iko Uwais pun menuturkan rasa bangganya pada sang istri lewat kata-kata berikut. Sosok Audi di mata saya, dia orangnya selain cantik, dia baik banget orangnya dan penyayang, sabar, dan pemaaf. Tapi yang paling penting buat saya, dia adalah penyayang orang tua. Dua-duanya orang tua dia jaga dan dia penyayang keluarga. Audi itu wanita sempurna yang hadir dalam hidup saya. Audi, terima kasih sudah menerima saya apa adanya, segala kekurangan dan kelebihan. Walaupun sering saya tinggal pada saat kerja, dua-duanya hamil, Aneska dan Atrea. Audi sangat sabar untuk menjalani hidupnya sendiri pada saat saya kerja. Dan terima kasih sudah menjadi ibu yang sangat sempurna untuk dua bidadari saya. Dan kamu pantas jadi ibu yang sangat sempurna. Dan insya Allah jannah karena keikhlasan hidup kamu untuk saya dan keluarga saya. Audi, I love you. Lagi kesal